Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori praktek panahan. Nah, untuk lebih lanjutnya simak video berikut. Baik, panahan adalah olahraga atau keterampilan menggunakan busur untuk melontarkan anak panah pada sasaran tertentu yang melibatkan konsentrasi, kekuatan otot, dan konsistensi untuk melatih teknik memanah kita. Nah, pada saat melakukan panah ada dua alat yang digunakan, yaitu yang pertama adalah busur dan yang kedua adalah anak panah. Nah, busur ini adalah alat untuk melontarkan atau memuntahkan anak panah kepada sasaran yang kita mau. Nah, biasanya busur ini terbuat dari kayu, bisa juga fiberglass dan logam. Dan busur ini biasanya menggunakan tali busur atau biasanya tali karet atau tali yang elastis yang diikat di kedua ujung busur untuk menahan anak panah dan menarik dan melepaskan yang menyimpan energi di busur agar anak panahnya bisa melontar kuat, kencang, dan selanjutnya itu anak panah. Anak panah ini adalah proyektil kecil yang ditembakkan menggunakan busur. Anak panah ini biasanya terbuat dari logam yang dibuat strukturnya itu panjang dan kecil. Nah, anak panah ini biasanya pada batang anak panahnya dibuat kokoh dan pada ujung anak panah dibuat tajam untuk tempat menancap kepada sasaran kita, dan di ujung kepalanya biasanya dibuatkan bulu dari bulu hewan, biasanya bulu ayam, untuk menambah keseimbangan pada saat kita menembak. Nah, selanjutnya itu sejarah panahan. Panahan ini awalnya digunakan sebagai alat berburu atau alat perang. Pada zaman prasejarah, bukti menunjukkan panahan sudah ada sejak tahun 10.000 atau 9.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Nah, pada zaman kuno, di Mesir kuno dan Nubia, busur dan anak panah digunakan untuk berburu dan perang. Dengan bukti prajurit tembus anak panah sekitar 2100 sebelum Masehi. Nah, di Tiongkok, panahan ini ada sejak dinasti Shang. Di Tiongkok berkembang menjadi hiburan dan olahraga bangsawan. Pada abad ke-6 diperkenalkan di Jepang dan berkembang menjadi Kyudo. Di Eropa, Yunani, Romawi digunakan untuk berburu dan dipergunakan untuk pasukan berkuda. Nah, sejarah panahan di Asia. Di negara Tiongkok, panahan telah menjadi bagian penting budaya dan militer Tiongkok sejak ribuan tahun lalu. Dalam ajaran Konfusius, panahan bahkan dianggap sebagai seni yang melatih moral dan karakter. Di Jepang, panahan dikenal sebagai Kyudo, yaitu seni panahan yang menekankan keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Di Mongolia, bangsa Mongol dikenal sebagai pemanah berkuda terbaik sepanjang sejarah. Dengan horsebow, mereka mampu menaklukkan wilayah luas di Asia dan Eropa. Nah, panahan dalam dunia Islam. Dalam Islam, panahan memiliki kedudukan istimewa. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk mempelajari panahan, berkuda, dan berenang. Panahan berkembang pesat pada masa kekhalifahan Islam dan menjadi bagian penting dalam pertahanan serta latihan fisik umat Islam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi panahan dari praktek. Oke? Untuk teori dan prakteknya silakan simak video berikut. Oke, sebelum kita praktek, sebaiknya kita pemanasan dulu agar tidak terjadi cedera pada saat kita melakukan panahan atau memanah. Oke, simak ya. Pertama dari kepala.
kaki. Oke, setelah itu kita bisa melakukan jogging, bisa 1 km atau setengah kilometer, tergantung dari kita, agar bisa melatih daya tahan tubuh kita dan memperlancar darah kita. Oke. Oke, yang pertama itu cara memegang busur. Nah, cara memegang busur itu dipegang oleh tangan kiri yang menarik itu tangan kanan. Nah, cara pegangnya itu kita bisa memegang seperti biasa, cuman telunjuk dan ibu jari itu dijepit agar pegangan kita bisa lebih erat dan kencang. Oke, untuk tesnya kita akan tes dulu 5 meter, atau biasanya tes di awal-awal itu sebagai pemula, tes pemula. Nah, posisi tubuh untuk melakukan panahan itu kaki dibuka sejajar bahu menghadap ke kanan. Kalau ke depan begini, kita menghadap kanan. Oke, kalau sudah langsung kita menghadap ke sasaran. Pasang anak panah. Oke, sesuaikan saja, pandangan tetap di depan tapi kita menghadap ke kanan. Setelah itu luruskan tangan dan tarik perlahan, dan pada saat tarik jangan ditahan. Oke, sekali lagi. Konsisten. Jungkuk di jogging kanan itu. Oke, sekarang kita lakukan panahan jarak 10 meter. Oke, coba kameramen lihat dulu. Sekarang jaraknya 10 meter, berarti tarikannya agak lebih kencang daripada jarak 5 meter. Oke, bisa sampai ke wajah tarikannya. Oke, posisinya tetap seperti tadi. Zoom ya, zoom. Bisa ke zoom. Oke. Sekali lagi. Kita dapat nilai yang bagus.
Oke, yang ketiga kita pakai jarak 15 meter. Nah, posisi badan tetap seperti tadi, posisi tubuh tetap seperti tadi, tapi tarikannya kita buat lagi lebih kencang agar bisa tepat sasaran. Oke, simak videonya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan jarak 30 meter. Nah, posisi tubuh tetap seperti tadi, menghadap ke kanan dan tubuh menghadap ke kanan, tapi fokus kita menghadap ke sasaran. Oke, simak video. Iya, setelah ini.
Oke. Oke teman-teman, posisi menarik itu kita bisa menggunakan 2 jari atau 3 jari. Jika jari kita kuat maka kita bisa gunakan 2 jari saja. Dan untuk pada saat kita menarik, usahakan jangan melewati kuping atau telinga, karena itu bisa berisiko mencederai telinga kita. Jadi hanya sampai bisa saja jari telinga atau kurang dari telinga. Oke, saya contohkan. Untuk tarikannya jangan melewati telinga. Baik, itulah teori dan praktek panahan yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan silakan dipelajari jika ingin belajar panahan. Oke, next time kita ketemu lagi. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.